kenceng banget. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Trip Story bersama saya Fajar. Ini adalah lanjutan segmen kenangan mantan. Cie. Karena mantan pasti punya kenangan. Ya, episode kali ini saya berada di sebelah timur stasiun Kalasan. Stasiun nonaktif. Ya, bangunannya di sebelah sana. Nah, yang dekat sama rel itu. Nanti saya akan coba mendekat ke sana. Ya, Stasiun Kalasan berlokasi di Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Stasiun ini merupakan stasiun nonaktif yang berada lokasinya paling timur dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena satu petak setelah ini ke arah timur adalah stasiun Brambanan yang sudah masuk wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ya, stasiun nonaktif Kalasan ini berada satu petak sebelah timur setelah stasiun Maguwo atau stasiun Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ke arah Klaten, Solo, Surabaya, dan berada satu petak sebelah barat setelah stasiun Brambanan ke arah stasiun Tugu Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Cirebon, atau Kroya, Tasik, Bandung. Nah teman-teman, inilah bangunan utama stasiun Kalasan yang sudah nonaktif. Kondisinya lumayan ini ya, memprihatinkan juga ya. Kaca-kacanya pecah. Tuh, lalu plafon-plafonnya juga banyak yang hancur. Ini kondisinya jauh berbeda dengan stasiun Maguwo lama, tempat hunting kita sebelumnya ya. Mungkin karena bangunan ini belum dijadikan sebagai bangunan cagar budaya, jadi bisa dibilang nggak terawat ya. Nah, di sebelah sana itu seperti ada gudang buat bongkar muat logistik, nggak tahu logistik apa, tapi tidak ada jalur tersendiri yang mengarah ke sana. Nah, bangunan dari stasiun Kalasan ini sebenarnya lokasinya lumayan strategis ya teman-teman. Tidak jauh dari akses jalan raya Solo Jogja. Mungkin hanya berjarak sekitar 500 meter dari sini ke arah utara. Tapi entah kenapa dari beberapa literasi yang saya baca, salah satu penyebab dari penutupan atau penonaktifan stasiun Kalasan ini justru karena sepinya okupansi penumpang. Nah, untuk jalur yang paling dekat dengan stasiun itu merupakan jalur utama ke arah Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Cirebon, atau Kroya, Tasik, Bandung. Nah, sedangkan yang dekat dengan rumputan ini adalah jalur utama menuju arah Klaten, Solo, Surabaya. Nah, tempat berdiri saya sekarang ini seperti sisa-sisa pondasi peron sepertinya ya teman-teman. Sebenarnya secara fisik sih masih cukup utuh,
nggak terlalu banyak yang hancur. Cuman memang dengan kondisi double track seperti ini, posisi dari bangunan utama stasiun Kalasan ini cukup mepet ya teman-teman. Tuh di tengah juga ada peron, sisa-sisa peron sebenarnya. Nah, dan sebelah sini ini seperti ada genset. Nah, yang lucu, bangunan untuk kamar mandi atau toilet justru ada di sebelah sana, jauh dari bangunan utama stasiun Kalasan itu sendiri. Kalasan 126 meter di atas permukaan laut. Nih. Ini akses masuk ya. Lalu sebelah sini mungkin dulu ruang tunggu. Nih. Dan sebelah sini ini loket penjualan tiketnya kayaknya. Nah. Ini. Nah, itu ada ruangan yang kacanya pecah-pecah itu. Ini sepertinya untuk PPKA dulu ya. Dan sebelah sini ini nggak tahu ini untuk apa. Di sebelah barat dari stasiun Kalasan ini terdapat perlintasan. Itu nggak kelihatan JPL nomor berapa itu. JPL 329. Yang kondisinya juga posisinya lumayan deket. Tuh. Gentanya berbunyi dan juga sinyal apa ini? Sinyal muka ini kayaknya. Ke stasiun Maguwo sudah menyala hijau. Jadi sebentar lagi ada kereta justru dari arah stasiun Brambanan. Lintasan di JPL 329 sudah ditutup. Dan tadi sempat saya dengar gentanya berbunyi 2 kali. Apakah akan ada 2 kereta api yang berpapasan di sini? Kalau melihat jadwal sih ada kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Purwokerto. Lalu juga ada Sangaraja Jauh Selatan, kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Ini kalau ngesut di sini agak ngeri-ngeri sedap juga nih teman-teman. Kalau keretanya datang dari arah stasiun Brambanan atau dari arah Solo sana. Ini bener-bener mepet banget nih sama bangunan stasiunnya. Ternyata yang nongol duluan kereta api Argo Wilis. Argo Wilisnya ngebut dan berpapasan dengan kereta api Kertanegara. Ini saya agak sedikit ke pinggir aja ya teman-teman. Ini kalau keretanya ngebut lumayan ngeri-ngeri juga nih. Anginnya kenceng banget, mepet banget soalnya. Tuh. Aduh. Dan ini saya udah berlindung di dekat tiang tembok nih.
paling pinggir dari stasiun Kalasan ini. Tapi hempasan anginnya dari kereta api Kertanegara tadi, wuss, gila. Saya mau gerakin kamera jadi ragu-ragu. Ya, barusan yang melintas adalah kereta api Argo Wilis, Sang Raja Jalur Selatan. Relasi stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Yang berpapasan dengan kereta api Kertanegara. Relasi stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Purwokerto. Yang berpapasan di sebelah timur stasiun nonaktif Kalasan. Kira-kira seperti ini teman-teman, tampak depan dari bangunan utama stasiun nonaktif Kalasan. Nih, berada di bawah dua pohon apa ini? Pokoknya rimbun banget lah. Jadi hawanya agak sedikit horor sebenarnya. Nih, nggak kebayang kalau malam-malam di sini kayak apa. Nih pohonnya gede banget. Nih, saya berdiri di bekas peron dari stasiun Kalasan yang sebenarnya lumayan utuh juga ya. Ini dari konblok, nggak ada yang berlubang. Konon katanya stasiun Kalasan ini secara resmi dihentikan operasionalnya pada tahun 2007. Ditutup karena pembangunan jalur ganda stasiun Solo Balapan sampai ke Kutoarjo. Lalu juga karena sepinya penumpang dan posisinya yang terlalu dekat dengan stasiun Mago Baru. Dari beberapa literasi yang saya baca, dulunya sebelum proyek double track, stasiun ini punya 4 jalur. Ini kalau lihat luas lahannya sih bisa aja dibikin 4 jalur ya. Seperti ini. Lalu menjelang detik-detik akhir penonaktifannya, stasiun ini hanya menyisakan 2 jalur yang akhirnya dipakai double track, yang posisinya mepet banget sama bangunan utama stasiun. Nah, di bekas peron tempat saya berdiri ini aja, kalau semua ada kereta lewat, kayak tadi nge-shoot kereta ngebut itu, serem juga kena anginnya di sini. Ini. Nah, dari informasi yang beredar juga dulu sempat ada insiden sekitar bulan Oktober 2012, berarti 10 tahun yang lalu ya, hampir ya. Itu ada kereta api Prambanan Express yang waktu itu masih berstatus kereta lokal. KRL waktu itu belum ada. Pramex waktu itu melayani relasi stasiun Solo Jebres, tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Mengalami insiden anjlok kurang lebih 500 meter menjelang stasiun Kalasan. Berarti mungkin di sekitar itu ya, perlintasan yang ada di sebelah timur sana ya. Tuh. Tapi itu kalau tahun 2012 berarti setelah stasiun ini dinonaktifkan. Ya, genta di perlintasan JPL 329 gentanya berbunyi. Biasanya di belakang kereta api Argo Wilis akan melintas kereta api Lodaya Pagi, relasi stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan, yang akan melintas di stasiun nonaktif Kalasan ini. Pintu perlintasan JPL 329 sudah ditutup. Bentar lagi kereta api Lodaya
Dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan akan melintas di stasiun nonaktif Kalasan ini. Udah mulai terlihat keretanya. Ini cuacanya terik banget, sampai terlihat jelas Fata Morgana di atas jalur rel kereta. Kereta api Lodaya Pagi dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Solo Balapan melesat melintas langsung di stasiun nonaktif Kalasan. Ini sekaligus menjadi penutup hunting kita pada segmen kenangan mantan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri dari kawasan stasiun nonaktif Kalasan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.